Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali di dalam channel YouTube STKIP Suar Bangli. Kali ini kita akan membahas sebuah materi dalam topik kebinekaan dan isu rasialisme di masyarakat. Materi ini adalah salah satu materi yang ada di dalam serangkaian kegiatan Storm Life 2020 STKIP Suar Bangli. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kebinekaan dan isu rasialisme di masyarakat dalam sebuah pandangan seorang tokoh. Di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu putra Bali, salah satu tokoh dari tanah Bali yang aktif di dunia pendidikan, sosial, dan juga politik. Kita kenal kiprah beliau di parlemen sebagai mantan anggota DPR RI dan mantan anggota DPD RI. Beliau adalah Bapak Igede Pasak Suardika SHMH. Ya. Terima kasih. Swastiastu Bapak Ige, terima kasih sebelumnya waktunya sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bersama kami memberi materi kepada adik-adik mahasiswa di dalam kegiatan PKKMB. Jadi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru STKIP Suar Bangli tahun ini. Tahun ini ya. Oke. Sebelum kita ke materi, ke topik, bagaimana Bapak kabarnya? Sehat, optimis selalu. Selalu optimis. Meskipun musim corona, musim COVID-19 harus tetap optimis. Oke. Ngomongin corona, ngomongin COVID, aktivitas kegiatan Bapak bagaimana di tengah pandemi ini, Pak? Ya, memang harus ada perubahan ya, perubahan pengaturan kegiatan, apalagi ketika saya di Jakarta. Jadi beberapa hari yang lalu di Jakarta kita memang antara tuntutan menyelesaikan pekerjaan dengan protokol kesehatan kita lakukan. Iya. Tapi masyarakat sudah mulai bisa menyadari hal itu, aktivitas sudah mulai berjalan dengan baik, ekonomi sudah mulai tumbuh ya. Karena kemarin itu dari kegiatan itu Indonesia -3 sebenarnya pertumbuhan ekonominya, sangat berbahaya kalau terus ya. Dan saya yakin Bali pun juga posisinya akan berat karena kan penunjang utama Bali itu kan pariwisata. Ketika pariwisata off, maka rentetan pertumbuhan ekonomi yang lain pasti akan terganggu. Makanya memang perlu ada apa istilah new normal, tapi intinya memang harus dinormalkan. Gitu. Kita sendiri harus bisa mengatur cara, jadi artinya bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, disesuaikan aja lagi sedikit. Misalnya semua dilakukan apa adanya seperti semula, hanya tambah pakai masker, hand sanitizer rutin, cuci tangan rutin, hanya diubah-ubah sedikit saja, aman sudah kita. Tapi mulai dari penyesuaian itu biasanya memulainya yang harus. Betul. Ya, Pak ya. Oke. Karena kebiasaan kan, mengubah kebiasaan itu kan tidak mudah. Tidak mudah, apalagi dalam waktu yang sangat relatif cepat. Betul. Oke. Selain kesibukan aktivitas biasa, kalau di sosial media ada isu hangat yang saat ini sedang fokus ada isu-isu ini. Iya, memang kalau sosial media kan memang sudah menjadi citizen journalism ya. Jadi bagaimana menjadi semacam pusat informasi semua warga negara, rasanya sudah bisa menjadi wartawan untuk dirinya. Jadi mewartakan apa saja bisa di mana-mana. Sekaligus menjadi jurnalis juga untuk orang lain. Iya, orang lain juga ada apa di mana langsung dikabarkan. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi yang informatif dan cepatnya panduan kepada banyak orang dan termasuk juga penyikapan terhadap berbagai isu. Ini yang sering menimbulkan pro kontra kan? Karena sikap kan, ketika kita bicara sikap saya itu A, maka yang berpendapat B, C, D protes itu kan. Tapi kalau dibangun dengan sehat dia akan bagus. Ada ruang dialektika, ada ruang diskusi, ada ruang saling isi mengisi. Itu sebenarnya bagus juga, nggak ada masalah. Tapi kalau kita nggak siap berdiskusi, biasanya bergeser menjadi sumpah serapah, caci maki. Itu yang kemudian menjadi hate speech ya. Itu yang saya kira mahasiswa zaman sekarang harus menghindari itu. Harus ada pembeda lah. Yang namanya mahasiswa dengan orang umum harus beda lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita dalam dimanapun berada tidak terlepas dari perbedaan itu sendiri ya Pak. Betul. Oke. Tema kita kali ini juga tidak jauh-jauh dengan topik itu. Tema kita adalah
kebinekaan dan isu rasialisme di masyarakat. Wah, ini lagi hangat ya. Hangat ini karena memang kalau kebinekaan itu kan bagian daripada sebuah fitrah, bagian pada sebuah kenyataan, bagian dari sebuah realita yang tidak bisa kita tolak. Kita berbeda. Baik baju, jenis kelamin, hobi macam berbeda. Begitu juga yang lain. Jadi begitu kita berkumpul berapapun pasti ada pembedanya. Ada perbedaan-perbedaan. Tapi kan perbedaan itu gimana kita memandang? Kalau kita memandang untuk saling melengkapi, maka kita semakin maju. Tapi kalau hanya dicari pembedaannya itu hanya untuk saling mencaci maki dan merendahkan, maka itu bergeser menjadi rasialisme. Jadi kita punya sikap rasial. Sikap rasial ini kan berangkat dari sikap ego dan merasa unggul dibandingkan yang lain. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kita langsung akan merendahkan pihak yang lain. Maka jiwa-jiwa rasial itu akan muncul. Karena sudah memisahkan diri dia. Kamu tuh yang jelek, saya yang baik. Kamu tuh sekedar hidup, saya yang pantas hidup. Nah, macam-macam lah. Ini yang problem sebenarnya secara sosiologi kita. Ya, jadi kalau di tengah perbedaan itu, kalau kita berada dalam sebuah komunitas, kita tidak bisa lepas dari aturan di dalam komunitas itu. Betul. Untuk bersatu mewujudkan sebuah tujuan di dalam masyarakat atau dalam komunitas itu kan Pak Dede. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana implementasi dari persatuan itu saat ini? Bagaimana kita mengimplementasikan sebuah konsep persatuan di masyarakat? Jadi kan ada dua sisi, kita menilai apa yang terjadi hari ini. Hari ini memang hari di mana persatuan kita sedang mengalami masa pancaroba. Ada semacam banyak tarikan-tarikan yang mencoba ingin mengadu domba masyarakat, mencari pembedaan-pembedaan untuk diadu. Itu cukup banyak dan hampir sebenarnya itu dipicu oleh berbagai ritual politik yang terjadi paling keras ya. Setelah ritual politik maka ritual agama. Ritual politik dan ritual agama itu adalah sarana yang paling gampang ditambahi minyak untuk dibakar. Gitu. Karena fanatisme politik itu berbasis pada kekuasaan, fanatisme keagamaan berbasis pada keyakinan. Nah, ini kalau diisi minyak, kompor, provokasi, maka dengan mudah bisa membara. Nah, ini perlu kebijakan sikap yang bijak mencermati hal itu. Menghantar panas yang baik ya Pak? Iya, berbahaya lagi kan. Nah, karena itu kita ketika masuk dalam sebuah komunitas, kita harus menyadari sejak awal bahwa kita ini kumpul itu berbeda. Jangan dipaksakan menjadi satu. Bersatu dan menjadi satu itu beda. Kalau menjadi satu kita dipaksakan satu warna. Tapi kalau bersatu adalah bagaimana semua komunitas ini yang berbeda-beda ini menjadi satu kesatuan, bersama-sama saling melengkapi. Itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi dia menjadi satu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita menjaga kenusantaraan. Iya. Menjaga kenusantaraan. Nah, sekarang ini Bapak sharing semua mahasiswa kami wajibkan untuk menonton, bukan hanya mahasiswa baru saja, semua mahasiswa STKIP Suar Bangli. Kalau untuk generasi muda, menurut Bapak, untuk generasi muda dari hal yang terkecil yang bisa dilakukan untuk menjaga kenusantaraan ini, apa yang bisa mereka lakukan? Pertama harus selalu kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri. Internalisasi dulu. Ya, internalisasi. Pertanyaannya, kenapa kita lahir di bumi Nusantara? Kenapa kita jadi orang Indonesia? Kenapa kita di Indonesia ini banyak suku, banyak agama, ras, antar golongan, macam-macam, kok berbeda-beda kita? Ada yang hidup di pantai, ada yang hidup di gunung, macam-macam. Kenapa Tuhan menciptakan kita di tempat ini? Nah, kesadaran ini harus dibangun. Berarti memang kita diyakini punya potensi lokal jenius untuk beradaptasi dengan perbedaan. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, maka kita pasti punya sikap yang lebih pas menyikapi perbedaan. Tetapi kalau kita biasa hidup sama, agama sama, suku sama, ras sama, semua sama dan tidak mau bergaul dengan yang lain, maka dia akan menjadi chauvinisme dan kemudian dia merasa dirinya unggul sendiri. Tapi kalau kita yakini bahwa orang Indonesia ini diciptakan dengan penuh
perbedaan kenusantaraan kita, maka saya kira sudah layak kita menyiapkan diri untuk berinteraksi dengan berbagai hal untuk saling melengkapi, kemudian saling sukses. Ini yang paling penting. Orang berpikir begini, udahlah kalau orang-orang saya aja kumpul kan saya lebih sukses. Padahal tidak. Kalau kita ingin sukses, walaupun kita hanya satu bagian yang terpisah dengan yang lain, kita beda warna sendiri, tapi kalau kita bagus berinteraksi di situ, maka kita akan bisa menjadi sangat menonjol, sangat diakui oleh yang lain. Ibarat kalau kita mau melukis kain putih kosong begitu, putih itu udah dominan, tapi ketika ada coretan sedikit saja warna lain, maka semua orang akan tertuju pada warna fokusnya. itu. Jadi ketika kita menjadi minoritas, ketika kita berada di serpihan terkecil dari sebuah komunitas, kita jangan merasa minder juga. Kalau orang punya semangat Nusantara, maka dia tidak akan pernah punya rasa minder. Kenapa? Karena kenusantaraan kita sangat kaya raya. Jadi kalau kita tahu sejarah bangsa kita, itu tidak ada negara sehebat Nusantara, sehebat Indonesia. Dari mana mengukurnya? Banyak orang mengatakan Nusantara ini adalah bongkahan surga yang turun di dunia. Bongkahan, serpihan. Ya, serpihan. Bagian terkecil, sisanya ada di awal-awal, ada di atas. Jatuh di bawah. Nah, yang jatuhnya ini adalah Nusantara. Kenapa? Kayu tanam mentik, jadi sile, jadi macam-macam, bisa dimakan. Coba kita tanam itu kate itu di Rusia itu di tempat itu susah dia, dingin macam udah nggak tumbuh dia. Di kita tumbuh. Ikan nggak habis-habis kita ikan karena lautan kita sangat luas. Mau sekuat-kuatnya orang Indonesia makan ikan, nggak akan habis. Nggak akan habis. Apalagi mau kemudian lihat oksigen kita ini daerah tropis dengan penghasil oksigen terbesar, bersaing dengan Brasil kita di dunia ini. Jadi udara kita sangat sehat. Lalu kalau kita mau ngomong soal budaya, udahlah dari Aceh sampai Merauke itu budayanya sangat luar biasa dan tidak ada sekaya kita varian budayanya. Kalau kita bicara soal potensi alam di atas tanah, itu kekayaannya luar biasa. Artinya kita tanam ini, apa saja kita tanam dari sayur mayur, pohon apa saja kita tanam itu menghasilkan. Mau alpukat, mau durian, mau manggis, mau apa, berbuah semua. Di bawah tanah, apapun kita gali jadi duit. Ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada timah. Semua kebutuhan dunia itu ada, termasuk uranium. Jadi dalam posisi seperti ini, Nusantara ini udah sangat luar biasa. Nah, kalau kemudian kelebihan-kelebihan kita ini, lalu kita sebagai manusia yang lahir di Nusantara ini memposisikan diri ribut sesama kita, maka hasil kekayaan alam kita itu akan dinikmati sama orang lain. Dipolitisasi ya Pak. Nah, karena itulah kemudian kenapa dari zaman dulu Indonesia ini selalu ingin dijajah, selalu diadu domba, karena agar bisa negara lain menguasai Indonesia. Kita sibuk bertengkar atas nama kehormatan, atas nama beda suku, atas nama macam-macam. Orang lain mengambil sumber daya alam kita. Nah, ini jangan terjadi lagi. Sibuk dengan kelengahan itu ya, orang lain yang memanfaatkan. Iya, orang lain. Zaman dulu VOC, ambil kopra, ambil kopi, cengkeh, apa semua diambil. Kita sibuk perang dengan sesama sendiri. Dia nikmati, dia ambil semua kan, dipakai membangun Belanda. Lah, itu VOC. VOC loh ya. Belum, makanya saya pikir begini. Kalau kita hidup di Nusantara, apalagi di level mahasiswa, itu sudah harus mengubah mindset. Dari awal yang seperti Bapak sampaikan, kesadaran terlahir di negara ini. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu negeri kita kaya raya, maka tugas kita adalah mempelajari bagaimana kita bisa menikmati sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya ini untuk kesejahteraan kita. Artinya begini, kalau memang sudah tahu di situ ada emas, bagaimana cara mengelola menjadi emas, dari tanah jadi emas, dari tanah jadi tembaga, jadi tanah menjadi perak, jadi tanah jadi timah, dari tanah jadi mangan, dari tanah jadi macam-macam. Bagaimana kita? Kan itu pelajaran itu yang harus dipelajari oleh generasi sekarang. Kalau kemudian kita apapun yang kita tanam, dia dari sayur mayur, pertanian, buah-buahan, semuanya bisa dihasilkan di Indonesia,
Kenapa nggak itu yang difokuskan belajar? Bagaimana kita menanam durian biar cepat berbuah, bagaimana menanam mangga biar kualitasnya bagus, bagaimana manggis itu menjadi kualitas bagus. Jadi kita sibuklah ke situ mengejar ilmu pengetahuan itu untuk apa? Untuk kesejahteraan kita. Ambil contoh, manggis itu kalau saya pernah waktu ke Rusia, satu buah manggis begini, manggis satu biji. 50.000 dirupiahkan. Satu biji dan belum tentu enak. Nah, kita harus bayar dulu. Kita di sini berlimpah. Bahkan musim panen raya bisa 4.000, 5.000, 6.000. Kalau yang bagus waktu musim masih bisa ekspor bisa 30.000 dan sebagainya. Yang kualitas super. Artinya apa? Kalau kita pintar mengelola kualitasnya bisa super, kita ekspor ke berbagai negara, kaya kita. Jadi gunakanlah waktu kita ini di bumi Nusantara ini bukan untuk mengembangkan sifat rasialisme, tapi kembangkanlah jiwa untuk terus belajar, menggali, mengkaji, meneliti agar kekayaan alam kita ini bisa kita nikmati. Gunakan waktu untuk kesana menurut saya. Oke, jadi kalau menurut Pak GPS, kita lahir di bumi Indonesia, kita harus dibekali pertama dasar kita adalah sebuah kesadaran bahwa kita lahir di negara kaya dengan berbagai macam kebinekaan. Dan dari sana kita memiliki kewajiban untuk mencerdaskan diri kita. Sebagai langkah awal untuk memanfaatkan kekayaan alam untuk kita nikmati dan anak cucu kita. Kalau enggak orang lain yang ngambil. Nah, kalau enggak orang lain yang ngambil. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak sampaikan tadi bahwa banyak isu-isu sara, isu-isu dari kekayaan ini dari sisi negatif yang dimunculkan, yang diletupkan dari kompor-kompor ini. Nah, sekarang sebagai generasi muda yang belum standar dari kecerdasan untuk memandang sesuatu dari berbagai macam sudut pandang belum kuat, Pak. Nah, bagaimana caranya agar kita generasi muda dengan isu-isu pengalihan ini, agar kita lengah ini, kita tetap kuat, tetap sadar bahwa tujuan ini adalah untuk seperti yang Bapak bilang tadi. Menurut Bapak bagaimana? Ya, memang pertama generasi muda sekarang ya, apalagi yang sudah mahasiswa, fokuslah belajar. Jujur saja, tidak ada jalan lain untuk mengubah nasib selain dengan pendidikan. Jadi kalau kita masih bisa masuk di dunia pendidikan, maka berarti kita masih ada peluang untuk membuka peluang yang lebih besar, menikmati dunia ini yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia untuk itu. Kemudian yang kedua, bahwa emosi diri kita harus mulai dikelola dengan baik. Jangan mudah kita diadu domba. Alasannya sederhana, karena kita bukan domba. Jangan kita mau diadu domba. Kalau kita diadu domba, bahaya kan? Benar, kita bukan domba beneran. Iya. Domba itu bagusnya dipelihara, kulitnya bisa dipakai jaket, dagingnya bisa pakai sate. Sampai di situ saja. Ya, tapi kalau kita manusia diadu domba, hancur kita. Nah, karena itu kesadaran itu harus ada. Kita harus tahan diri, kita pelajari semua. Bukan berarti kita menahan diri itu berarti kita takut, tidak. Belokkan keberanian itu dengan melakukan riset, penelitian, kajian, mengambil semua potensi yang ada. Bayangkan ya, apalagi di Bali. Bali ini punya lokal genius yang luar biasa. Bali itu punya manusia-manusia Bali itu punya kemampuan menyentuh sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Ini seringkali kita nggak sadari. Contoh, ada kelapa gitu misalnya. Kelapa di tangan orang Bali itu bisa menjadi banyak karya. Mau kulitnya diukir, apa dipahat jadi apa. Tempurungnya dibuat macam-macam bisa. Dalam dagingnya dipakai apa bisa. Jadi sangat luar biasa. Kayu bekas akar-akar yang nggak kepake di tempat lain itu diambil, ditata-tata jadi kursi, diukir jadi macam-macam. Jadi apa? Bernilai seni. Semua punya nilai seni. Cipta rasa karsa manusia Bali itu punya kelebihan. Daun kering pun dia kelola bagus membuat album. Banyak sekali saya lihat. Belum lagi kayu-kayu yang biasa dia olah pun banyak hal lah. Nah, kelebihan-kelebihan ini harusnya dimaksimalkan dengan apa? Pendidikan dan keterampilan.
kalau ini udah dia pegang, maka semua akan berjalan dengan baik.